Halo gengs, kembali lagi di Alfilm. Di video kali ini admin mau bahas lanjutan alur cerita series Donghua Apotheosis bagian 5. Di bagian sebelumnya Zheng Er berhasil memenangkan pertarungannya melawan hantu hitam putih dari klan Zhuge. Sementara itu Xiao Die berusaha menyelamatkan Kapten Lucio dari eksekusi mati yang dilakukan oleh He Tiancheng. Lalu bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Simak terus video ini sampai habis. Dan pastikan teman-teman sudah menonton video sebelumnya ya, agar ceritanya nyambung ya gengs. Oke gengs, tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya para prajurit Kastil Naga yang berkumpul untuk menyaksikan Kapten Lucio dieksekusi mati oleh Komandan Kastil Naga He Tiancheng. Kala itu Lucio pasrah akan takdirnya yang harus dieksekusi mati oleh komandannya sendiri. Kemudian seorang prajurit yang akan mengeksekusi Kapten Lucio mengayunkan senjatanya bersiap untuk mengeksekusi Kapten Lucio. Namun ketika prajurit tersebut hendak memenggal Kapten Lucio, senjatanya tiba-tiba saja membeku beserta seluruh tubuhnya. Nampaknya kejadian itu disebabkan oleh kedatangan Xiao Die di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Kapten Lucio. Xiao Die berusaha melepaskan rantai yang mengikat kedua lengan Lucio. Keduanya dalam kondisi yang sangat terpojok, bahkan Xiao Die dan Lucio dikepung oleh para prajurit Kastil Naga. Dengan sangat terpaksa Xiao Die harus melawan Komandan Kastil Naga He Tiancheng beserta para prajuritnya. Kemudian Xiao Die memulai pertarungannya dengan membekukan seluruh prajurit Kastil Naga. Namun serangan Xiao Die masih sangat lemah di hadapan He Tiancheng. Singkat cerita, Xiao Die beserta Lucio jatuh tidak berdaya di hadapan He Tiancheng. Sampai datanglah Zheng Er untuk menyelamatkan mereka berdua. Di waktu yang tepat Zheng Er datang dan langsung memeluk Xiao Die yang terluka akibat serangan dari He Tiancheng. Kemudian dengan gagah beraninya Zheng Er maju ke depan untuk bertarung melawan He Tiancheng. Zheng Er solo versus sekuat melawan para prajurit Kastil Naga. Kemampuannya yang meningkat cukup drastis membuat Zheng Er dengan sangat mudah mengalahkan para prajurit Kastil Naga yang dipimpin oleh He Tiancheng. Teknik auman naga langit tertinggi berhasil membuat para prajurit Kastil Naga dikalahkan dengan mudah oleh Zheng Er. Kemudian pertarungan dilanjutkan antara Zheng Er dan He Tiancheng. Pertarungan Zheng Er dengan He Tiancheng terus berlanjut. He Tiancheng menyerang Zheng Er menggunakan sebuah batu yang dikendalikan olehnya. Lalu Zheng Er yang terkena batu tersebut tersegel di dalam sebuah tumpukan batu yang dibuat oleh He Tiancheng. Untungnya saat Zheng Er berusaha disegel oleh He Tiancheng, tubuh Zheng Er sudah menjadi senjata spiritual kelas rendah. Hal ini membuat Zheng Er dengan mudah melepaskan diri dari sebuah tumpukan batu yang menyegelnya. Kemudian Zheng Er melesatkan pukulan yang sangat kuat ke arah He Tiancheng. Akibat pukulan jiwa milik Zheng Er membuat He Tiancheng hampir saja terpisah dengan jiwanya. Kemudian pertarungan dilanjutkan dengan kemarahan He Tiancheng. Lalu sebuah batu-batu besar keluar dari dalam bumi untuk mengurung Zheng Er dan rekannya. Batu-batu tersebut dikeluarkan oleh He Tiancheng untuk mengurung Zheng Er agar tidak bisa kabur dari lokasi pertarungan tersebut. Pengkhianatan He Tiancheng disebabkan oleh dirinya sendiri yang merasa kurang pantas menjalankan misi di Lembah Pila. Sementara itu, saat He Tiancheng sedang berdebat dengan Zheng Er, Xiao Die bersama Lucio berusaha kabur dari tempat tersebut.
Di sebuah lokasi pertarungan antara Zheng Er dan He Tiancheng terlihat Xiao Die bersama Lucio yang sedang bersembunyi di balik bebatuan yang begitu besar. Kala itu Xiao Die merasa pusing dan hampir kehilangan kesadarannya. Untungnya ada Lucio yang menepuk-nepuk pipi Xiao Die hingga Xiao Die berhasil sadar kembali. Sementara itu He Tiancheng mengeluarkan ribuan sebuah batu yang runcing untuk menyerang Zheng Er. Saat ribuan batu dilesatkan ke arah Zheng Er, dengan kecepatannya Zheng Er menghindari serangan dari He Tiancheng. Singkat cerita, Xiao Die mengeluarkan serangga kupu-kupu untuk membantu Zheng Er menghadapi He Tiancheng. Pertarungan dilanjutkan oleh serangan tombak batu He Tiancheng. Serangan He Tiancheng kali ini sangat kuat. Zheng Er yang melihat tombak batu yang mengarah kepadanya mencoba menahannya dengan kekuatan yang ia miliki. Kekuatan tombak batu membuat Zheng Er kewalahan, bahkan membuat tubuh Zheng Er menembus beberapa tebing-tebing bebatuan yang cukup besar. Untungnya gelombang panas yang diciptakan oleh serangan tombak batu He Tiancheng membuat kekuatan Zheng Er semakin keluar dari tubuhnya. Kemudian Zheng Er berhasil menahan serangan tombak batu dari He Tiancheng, bahkan Zheng Er melakukan serangan balik terhadap He Tiancheng. Di bawah langit mendung yang diselimuti oleh cahaya emas, He Tiancheng mengeluarkan seekor naga batu dari atas langit untuk menyerang Zheng Er dan rekannya. Kemudian saat naga batu mulai menghampiri Zheng Er, datanglah sebuah anak panah yang melesat secepat kilat menghantam naga batu dari He Tiancheng. Naga batu tersebut dihantam oleh anak panah dari kepala sampai ekor naga batu. Bahkan He Tiancheng yang mengendalikan naga batu tersebut terkena anak panah yang melesat begitu cepat hingga tertancap di dinding batu. Dan ternyata anak panah tersebut yang mengendalikan adalah Sun Feilong, Marsenal yang berasal dari kota Baidi. Jenderal Sun Feilong sangat marah terhadap He Tiancheng karena telah membunuh puluhan anggota tim Azure Wine demi menggapai keinginannya bertugas di ibu kota. Kemudian He Tiancheng memohon kepada Jenderal Sun Feilong agar jangan membunuhnya. Bahkan He Tiancheng berjanji akan menebus dosa-dosanya jika masih diberi kesempatan untuk hidup. Akan tetapi Jenderal Sun Feilong dengan tegasnya, seorang yang mementingkan diri sendiri membunuh rekannya sendiri demi kepentingan pribadi, tidak bisa dimaafkan. Kemudian Jenderal Sun Feilong menarik anak panahnya dan membunuh He Tiancheng. Setelah pertarungan berakhir, Zheng Er berserta rekannya naik ke sebuah kapal terbang untuk kembali ke gerbang sekte King Yun. Tidak lama kemudian kamera beralih kepada Xielang yang kala itu tengah melakukan penyempurnaan seruling ribuan parasit dengan mengorbankan beberapa jiwa makhluk hidup. Di sebuah tungku besar yang berisi ramuan yang diracik oleh Xielang, terdapat seruling ribuan parasit yang berada di dalamnya. Kemudian Xielang membaca sebuah mantra untuk menyelesaikan penyempurnaan seruling ribuan parasit. Kemudian kamera beralih kepada Xing Liun yang tengah memainkan alat musik kecapi. Tidak lama kemudian datanglah Zheng Er untuk menemui gurunya Xing Liun. Ketika Zheng Er baru saja tiba, Xing Liun mengatakan bahwa ia telah menerima surat dari Jenderal Feilong yang berisi ungkapan bahwa Zheng Er sangat berani dan tulus, bahkan memberikan Zheng Er pujian yang sangat tinggi. Kemudian Zheng Er berlutut dan memberikan inti kristal serangga bila dewasa yang Zheng Er dapatkan saat menjalankan misi di lembah Bila. Kemudian Zheng Er menghitung inti kristal serangga yang ia dapatkan berjumlah sekitar 625 inti kristal serangga Bila. 如此珍惜的赵神镜，626颗成年刀成晶核。
Kemudian guru Xing Liun mengatakan, apakah kau berbohong, sembari mendekati Zheng Er dan menatap matanya. Kemudian dengan sangat gugup Zheng Er menjawab, aku berani bersumpah bahwa apa yang kukatakan itulah kebenarannya. Tutur kata Zheng Er kepada gurunya Xing Liun. Kemudian guru Xing Liun menotal keseluruhan poin yang didapatkan oleh Zheng Er berjumlah sekitar 1126 poin. Dengan poin yang sangat banyak, guru Xing Liun mengatakan kepada Zheng Er, untuk apa poin sebanyak ini? Lalu Zheng Er pun menjawab untuk mengunjungi pavilion Tianji dan menemukan gunung penyucian. Kemudian menyelamatkan adikku Yan Er, tutur kata Zheng Er kepada gurunya Xing Liun. Setelah guru Xing Liun bertemu dengan Zheng Er, ia berjalan keluar singgasananya dan bertemu dengan Mei Changjun. Saat bertemu dengan Mei Changjun, Xing Liun mengatakan bahwa ketua sekte King Yun telah memanggil semua guru. Xing Liun perlu mengunjungi puncak Tianyi, dan kalian sudah bekerja keras, maka kembalilah beristirahat. Kemudian kamera beralih di sebuah air terjun yang sangat indah. Di sana terlihat Zheng Er yang tengah melakukan meditasi untuk menyatukan kedua tombak pendek senjata mistis kelas atas ke dalam tubuhnya. Lanjut di sebuah pavilion Tianji, Zheng Er berusaha mencari keberadaan puncak gunung penyucian dengan membaca data-data yang berada di pavilion Tianji. Setelah mencari keberadaan gunung api penyucian di pavilion Tianji, Zheng Er belum juga menemukannya. Hingga Zheng Er mencoba membuka sebuah pintu yang berada di pavilion Tianji. Dan ternyata pintu tersebut menyimpan sebuah informasi larangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Singkat cerita, Zheng Er mencoba menghancurkan pintu tersebut dan Xiao Die dari dalam ruang pintu yang dipukul oleh Zheng Er muncul. Adegan dilanjutkan dengan keromantisan Zheng Er dan Xiao Die. Kala itu Xiao Die dan Zheng Er sedang bersembunyi di balik sebuah pintu agar tidak ketahuan oleh penjaga pavilion Tianji yang sedang berpatroli. Di part kali ini kita diperlihatkan dengan adegan romantis yang membuat jiwa kaum jomblo meronta-ronta. Ketika penjaga pavilion mulai mendekati Zheng Er yang bersembunyi di balik pintu. Bersama Xiao Die, keduanya semakin erat memeluk satu sama lain. Oke gengs, itulah rangkuman series Donghua Aipo The Yoshi's bagian 5. Untuk bagian selanjutnya admin akan bahas di next video ya. Namun sebelum itu pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya, dan tidak ketinggalan next video dari channel ini. Oke gengs, mungkin sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di next video. Salam kaum rebaners.